Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryani binti Samsi dari Universitas Negeri Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dengan program studi Hubungan Masyarakat. Nah, baik, video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah interview, yaitu sebagai tugas UTS. Nah, adapun video ini saya buat untuk mewawancarai Kating angkatan 2018 dan mewawancarai keluarga yang ada di rumah. Adapun tema wawancara untuk angkatan 2018 itu adalah tantangan milenials tetap produktif dengan PJJ. Nah, untuk wawancara keluarga yang ada di rumah itu tentang tips tetap positif dan sehat di masa pandemi. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, kembali lagi bersama saya Suryani binti Samsi. Di sini sekarang saya sudah bersama dengan Kakak Viola, salah satu mahasiswa dari Universitas Negeri Jakarta. Nah, mungkin Kak Viola lebih kerap disapa Kak Viola juga ya? Iya, biasa. Mungkin Kakak bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu, Kak. Nama saya Viola Monica Raza, jurusan Pendidikan Teknik Elektro 2018, Universitas Negeri Jakarta. Saya di sini tinggal di kosan yang sama dengan Suryani. Ya, oke. Baik Kak, untuk beberapa menit ke depan saya meminta waktu Kakak untuk diwawancara sama saya, yaitu temanya wawancara tentang tips tetap positif dan sehat di masa pandemi. Nah, oke, untuk soalan yang pertama ataupun pertanyaan yang pertama, selama melakukan perkuliahan jarak jauh, tentunya kita banyak melakukan banyak hal. Nah, hal apa saja yang Kakak lakukan selama pandemi ini, Kak? Selama pandemi ini kita tidak boleh pergi kemana-mana ya kan. Jadi saya sering mengisi waktu saya dengan mengerjakan tugas kuliah atau mengikuti pelajaran melalui Zoom meeting atau sejenisnya. Atau kadang-kadang di waktu luang saya juga sering nonton film, main games, atau baca-baca buku yang saya suka gitu. Oke. Tapi kalau misalkan untuk kegiatan olahraga ada nggak, Pak? Ya, kadang-kadang seminggu sekali tetap harus diselipin juga kan. Iya, benar. Untuk kegiatan olahraga Kakak sendiri itu Kakak lakukan di kosan aja atau ada yang berkaitan dengan di luar kosan, kalau misalkan lagi janjian sama teman olahraga sore atau pagi gitu? Kalau saya sih pribadi di kosan aja, karena kan untuk mencegah biar nggak keluar kemana-mana ya kan gitu. Yang paling aman tetap di kosan. Biasa sih ngikut di YouTube aja gitu. Iya, benar juga. Instruksinya. Oke, baik Kak, untuk soalan yang kedua, kalau misalkan selama PJJ ini kan Kakak tinggal di kosan. Nah, boleh dong kalau misalkan saya tahu tips Kakak untuk agar tetap positif dan sehat di masa pandemi itu apa aja, Kak? Yang pertama, kita harus konsumsi makanan yang bergizi, buah-buahan, sayuran, terus minum vitamin yang kaya dengan vitamin C. Iya, jadi jauh dari penyakit lah gitu kan. Terus yang paling penting minum air putih sih, supaya tetap terjaga kadar airnya. Iya. Nah, kalau untuk kan kita sudah mulai perkuliahan waktu itu Maret kan, Kak? Nah, Kakak sendiri itu emang tinggal di kosan atau emang kebetulan aja kampungnya lagi jauh, terus misalkan langsung tinggal di kosan, nggak kemana-mana gitu? Enggak, aku dari awal sih, dari semester 3 itu karena rumah jauh, jadi memutuskan untuk ngekos di sini, karena saya kebetulan juga tinggal di luar kota gitu. Di luar kota. Oh ya Kak, kalau misalkan boleh tahu Kakak luar kotanya di mana, Pak? Saya tinggal di Batam, Kepulauan Riau. Oh, Kepulauan Riau. Jadi berarti cukup jauh ya? Iya. Makanya kita nggak pulang-pulang juga. Saya juga sudah lama nggak pulang. Soalnya kan orang tua saya juga di Malaysia. Nah, oke Kak, untuk soalan yang terakhir mungkin ini keluar dari tema, tapi saya ingin mendengarkan jawaban dari Kakak sebagai seorang millennials. Nah, katanya orang pemuda adalah kunci dalam memajukan negara. Menurut Kakak sendiri, hal apa yang harus kita lakukan untuk negeri ini kita ke depannya sebagai seorang millennials? Yang pertama itu tuh tentu kita sebagai pemuda ini harus menjadi bibit yang lebih baik daripada tahun yang sebelumnya kan. Kita harus menjadi pribadi yang lebih baik gitu kan. Ya, terutama kita harus memperkaya ilmu kita gitu kan. Terus
memperkaya ilmu, mencari wawasan, Iya, terus kita juga harus tetap update gitu kan dengan perkembangan ilmu teknologi yang sekarang ini, yang tentunya itu akan berguna untuk memajukan negeri kita sendiri gitu. Dan semoga aja kita bisa melakukan inovasi-inovasi yang baru ya. Benar. Nah, oke, baik Kak, mungkin cukup pertanyaan saya pada wawancara kali ini. Besar harapan kita semoga pandemi cepat berlalu, Amin. agar kita bisa melakukan perkuliahan secara offline dan bisa bertemu dengan dosen-dosen. Amin. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya tanyakan pada hari ini. Terima kasih kepada Kak Viola atas waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi bersama saya Suryani binti Samsi. Di sini sekarang saya bersama Kak Ahmad Fikri. Mungkin sebelumnya Kakak lebih kerap disapa Ahmad atau Fikri? Saya biasa dipanggil Aki. Oke, baik Aki. Mungkin di sini saya akan meminta waktu Kakak beberapa menit ke depan untuk diwawancarai sama saya tentang tantangan millennials tetap produktif dengan PJJ. Ya. Mungkin beberapa bulan yang lalu kita sudah melaksanakan perkuliahan di awal Maret dengan tatap muka. Namun beberapa hari ke depannya kita mendapatkan surat edaran dari kampus untuk seluruh mahasiswa akan melaksanakan perkuliahan secara online atau biasa juga disebut dengan daring. Nah, ini mungkin sangat menantang ya bagi kita sebagai seorang mahasiswa untuk melakukan perkuliahan jarak jauh. Nah, untuk pertanyaannya, yang pertama itu, selama PJJ, hal apa saja yang Kakak lakukan di masa pandemi ini? Selama PJJ, hal yang saya lakukan, saya juga sebagai mahasiswa Humas ya 2018, ya seperti mahasiswa pada umumnya, kayak belajar online, lewat Zoom, segala macam, Google Classroom, gitu sih. Terus paling hal-hal produktif yang saya lakukan, saya sembari belajar jarak jauh, sambil mengasah skill seperti belajar desain, belajar Photoshop lewat Canva, lewat aplikasi Photoshop dan segalanya. Oke. Segala macam. Itu kalau misalkan untuk kegiatan rutin seperti olahraga ada nggak kayak gitu? Seperti olahraga tuh ada beberapa kali, cuman nggak rutin, kayak cuman seminggu misalkan 2 kali atau sekali gitu. Oh, oke. Tapi kalau misalkan untuk kegiatan olahraga sendiri itu dilakukan di rumah atau di luar dari lingkup rumah? Saya biasanya sih di dalam rumah sih, di kamar aja, kayak paling stretching terus lompat-lompat gitu dah. Oh, oke. Baik, untuk pertanyaan yang kedua. Nah, untuk perkuliahan jarak jauh ini, hal apa yang menghambat Kakak sendiri dalam beraktivitas? Nah, sebagai seorang millennials, bagaimana cara kita menghadapi hal tersebut agar tetap produktif? Nah, masalah permasalahan ya, maksudnya kita pasti banyak tantangannya segala macam kan. Iya. Semisal kita nggak bisa bertemu langsung dengan orang banyak, bertemu dengan teman-teman kita yang notabene tuh, semisal kita belajar kelompok. Nah, terus kita kan pasti kesulitan, kita nggak bisa ketemu langsung, harus via online segala macem, dan waktunya juga nggak terbatas kalau misalkan di rumah tuh, jadi terkadang banyakan rebahannya, tidurannya gitu. Terus tadi apa? Cara menghadapi tantangan tersebut? Nah, cara menghadapinya ya kalau saya sih paling belajar hal-hal yang produktif, terus saling mengingatkan sih sesama misalkan teman kelompok yang udah ada yang malas-malesan segala macam, terus saling mengingatkan untuk mengerjakan sama-sama tugas kelompok gitu-gitu. Terus kalau semisal tadi apa lagi? Ini untuk di era milenial sih, kalau misalkan secara pribadi lah menurut kita Secara untuk pribadi. Cara menghadapinya ya kita harus kalau saya dalam menghadapi tantangan ya semuanya juga pasti kesulitan. Nah, kita paling dari individu kita semuanya paling harus beradaptasi. Itu hal yang utama di saat pandemi kayak gini, karena semuanya serba tidak terduga, semuanya serba online segala macemnya. Gitu sih paling dari saya. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir, ini mungkin keluar dari tema yang wawancara saya hari ini. Namun saya ingin mendengarkan sedikit jawaban dari seorang milenial. Misalkan ya,
Kata orang, pemuda adalah kunci dalam memajukan negara. Menurut kakak sendiri, hal apa yang harus kita lakukan untuk negeri ini kita ke depannya? Hal yang harus kita lakukan ya, kalau misalkan saya sendiri sebagai mahasiswa, ya saya mulai dari hal kecil seperti belajar dengan tekun, membaca hal-hal yang mengasah skill kita, terus ya itu sih intinya, belajar, terus semoga nanti kedepannya bisa membuat negara ini lebih baik. Ya, oke, Andi. Oke, mungkin cukup pertanyaan saya pada hari ini. Semoga besar harapan kita pandemi ini segera berlalu. Amin, amin. Agar perkuliahan kita bisa menjadi offline dan bisa tatap muka langsung dengan dosen. Betul, Oke, amin. mungkin terima kasih kepada Kak Aki atas waktunya. Sama-sama, Cukup Zur. sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.